Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosvita Nur Fazriah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai struktur cerita teks fantasi. Struktur cerita teks fantasi terdiri atas 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat adalah ending. Namun, sebelum kita membahas mengenai struktur teks cerita fantasi lebih lanjut, mari kita simak dan baca contoh cerita teks fantasi berikut ini. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. "Tolong!" Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. "Di mana kita?" Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau kemasan. "Tempat apa ini?" Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu." Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak?" Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. "Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu," jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada?" Suara ketiganya seperti tercekat. "Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna." Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?" Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. "Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari," Handi menjawab agak terbata-bata. "Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah," Handi menyahut. "Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku," Dani menimpali jawaban teman-temannya. "Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula." Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir, Handi membuka pembicaraan. "Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu." Handi mulai mengajukan ide. "Saya berusaha keras dan tidak mencontek kota ujian," kata-kata Ardi meluncur deras. "Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun." Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling bersangkutan. "Benar kata Gajah Mada tadi," Handi berucap lirih. "Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar," Ardi berkata hampir tak terdengar. "Iya, kita harus memiliki perilaku yang baik," Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati.
Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Mari kita telaah struktur cerita fantasi pada cerita Belajar dengan Gajah Mada. Bagian orientasi itu mengenalkan latar, tokoh, watak, dan juga konfliknya. Pada cerita Gajah Mada tadi, tokohnya mulai dikenalkan. Ada Ardi, Handi, dan juga Dani. Selain itu, latar juga disebutkan di sana, yaitu minggu pagi dan mereka berada di Candi Trowulan. Itu ada latar tempat dan juga ada latar waktunya. Konfliknya itu mulai ada pengenalan, yaitu di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Itu adalah konflik awalnya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke komplikasi. Komplikasi merupakan timbulnya masalah hingga masalah memuncak. Masalah dimulai ketika tiba-tiba saja terdengar suara Handi yang berteriak minta tolong. Ternyata si Handi masuk ke dalam sebuah lubang. Itu mulai ada konflik. Nah, setelah itu mereka bertemu dengan Gajah Mada. Itu mulai konflik mulai naik lagi. Konflik paling utama yaitu klimaksnya adalah ketika si Gajah Mada mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka. Lalu mereka menjawab dan ternyata tidak sesuai dengan jawabannya Gajah Mada. Konflik mulai menurun ketika mereka mulai menjawab itu dan mereka akhirnya bisa menjawab dengan benar. Itu berarti konflik telah diselesaikan. Jadi masalahnya sudah teratasi. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusinya adalah mereka bertiga akhirnya bisa kembali lagi ke Candi Trowulan tadi, tempat semula mereka bertemu, tempat semula mereka datang. Nah, karena resolusi itu isinya adalah penyelesaian masalah dan konflik yang telah terjadi, itu berarti sudah selesai. Sedangkan endingnya adalah akhir cerita yang memunculkan dua kemungkinan, yaitu akhir yang bahagia atau akhir yang menyedihkan. Dan ternyata cerita tadi memiliki akhir yang bahagia, yaitu mereka bisa kembali dan mereka bisa menyelesaikan penelitian mereka di Candi Trowulan. Selanjutnya adalah pola pengembangan struktur cerita fantasi. Kita mulai dari orientasi terlebih dahulu. Orientasi dibagi menjadi 3 pola dalam penyampaian ceritanya. Yang pertama dikembangkan dari deskripsi latar, yang kedua dikembangkan dari pengenalan tokoh, yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik. Kita bahas satu persatu. Kalau misalkan dikembangkan dari deskripsi latar, itu biasanya kalimat pertamanya adalah berhubungan dengan latar. Misalkan di sebuah hutan rimba atau pada suatu hari, nah itu dimulai dengan latar. Kalau misalkan tadi di sebuah hutan rimba, maka kita sebutkan, deskripsikan hutan rimbanya seperti apa. Kalau misalkan di hutan rimba pada malam hari atau pada pagi hari, suasananya seperti apa? Apakah terdapat bunyi-bunyian dari suara burung, atau misalkan ada suara air dari kejauhan, dan lain sebagainya. Lalu kalau dikembangkan dari pengenalan tokoh, berarti kita deskripsikan si tokohnya. Berarti kita mulai dengan Ardi. Misalkan namanya Ardi seperti tadi. Ardi adalah seorang anak yang pemberani. Ia selalu mendapatkan juara kelas di sekolahnya dan lain sebagainya. Itu berarti mendeskripsikan dari si tokohnya. Kalau misalkan dari konflik, itu biasanya langsung kepada konfliknya. Misalkan awal cerita dimulai dengan boom, tiba-tiba laboratorium itu meledak. Nah, awal cerita saja sudah ada konfliknya, sudah ada sesuatu yang bikin penasaran. Itu adalah pengembangan orientasi berdasarkan pengenalan konflik. Selanjutnya adalah pola pengembangan kalimat yang terdapat pada struktur komplikasi. Yang pertama dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Yang ketiga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda atau masa lampau. Saya berikan contoh untuk yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya adalah tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah
dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Nah, berarti ada konfliknya dimulai dengan tokoh lain. Tadinya misalkan tokohnya hanya ada 3, lalu karena ada tokoh lain, nah mulailah bermasalah. Seperti itu. Yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Itu ada pengubahan latar. Ini yang tadinya latarnya laut yang tadinya tenang, lalu tiba-tiba dimulai berbuih, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu di dunia samudra. Itu adalah mengubah latar. Yang ketiga adalah dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, atau masa lampau atau masa depan. Contohnya adalah di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang dan boom. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba kemasan, baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Ini melompat zaman. Jadi dari zaman dia yang sedang ada di mengamati candi, lalu dia berpindah ke zaman yang kemilau serba kemasan. Mirip yang tadi, karena ini masih berhubungan dengan latar, tapi ini lebih spesifik lagi karena dari masa lampau ke masa depan atau dari sebaliknya. Yang ketiga adalah pola pengembangan resolusi. Yang pertama dikembangkan dengan lompatan waktu, yang kedua dikembangkan sebab akibat yang unik, yang ketiga dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Jadi resolusi dapat disampaikan dengan 3 ini. Yang pertama lompatan waktu, contohnya adalah 2 tahun kemudian Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Oji. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanan tak sia-sia. Lompatan waktu itu berarti misalkan yang dia tadinya di masa kini, awalnya, tengah-tengah konfliknya dia kembali ke masa lampau. Lalu di endingnya dia balik lagi ke masa kini. Itu artinya adalah dia melompat waktu. Itu. Jadi akhirnya adalah endingnya dia kembali lagi ke masa yang sekarang. Yang kedua, dikembangkan sebab akibat. Kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Contohnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Ini ada sebab akibat yang unik. Dia melakukan sesuatu, lalu dia bisa kembali lagi. Itu. Karena contoh cerita fantasi itu biasanya memang lompatan waktu seperti itu. Dia ada di mana, tiba-tiba kemana, lalu balik lagi. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang bisa mengembalikan dia ke dunia asalnya, maka itu yang dinamakan dengan sebab akibat yang unik. Jadi kita nggak pernah tahu, ya. Jadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Terakhir adalah dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contohnya adalah Putri Candi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Jadi kalau kalian pernah mendengar cerita Putri tidur, nah si Putri itu adalah dia melakukan suatu hal. Dia kalau tidak salah memakan sebuah apel, lalu dia tertidur lama tanpa ada yang tahu. Ternyata putri itu bisa terbangun setelah sekian tahun lamanya. Jadi itu adalah akhir yang surprise atau akhir yang mengejutkan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang struktur teks cerita fantasi. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan cerita fantasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.